pagi Indonesia, apa kabar Anda? Selamat pagi Camar Haenda. Selamat pagi Ayan Ufus. Apa kabar? Biasa ini sudah hari Kamis. Hari Kamis Iya. di minggu kedua ya, bulan Desember 2023. Artinya kita sudah berada di penghujung tahun. Iya. Dimana ini juga penghujung tahun yang sangat interesting, menarik dan juga panas. Betul Ya, sekali karena ya. kita baru Di tahun-tahun saja politik. melewati debat perdana Capres dan juga Capres ya menjelang Pilpres 2024. Kita lihat mereka adu gagasan serta memberikan argumentasinya terhadap gagasan-gagasan yang juga disampaikan. Gimana menurut kamu? Ya luar tentang biasa debat ya, perdana? kita bisa melihat visi misi dari masing-masing capres. Ini baru debat pertama saja sudah panas gitu. Karena Panas. biasanya kalau kita berkaca dari tahun 2019 atau juga tahun 2014, biasanya mulai-mulai panas itu di debat ketiga, sempat baru kelima. Apalagi Ini debat nanti- pertama nih sudah baru pemanasan ya? Iya. Iya, apalagi nanti debat untuk cawapres yang ini ditunggu-tunggu juga oleh publik mengingat ada template baru yang dibuat oleh KPU. Jadi ini sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita akan sama-sama lihat ya tanggal 22 Desember nanti ya. Betul, dan peraturannya juga kalau berdasarkan informasi dari KPU bahwa tidak akan ada penonton begitu, tidak sebanyak tahun 2019 gitu. Oke. Tapi itu tidak mengurangi esensi dari debat yang ada. Betul Dan sekali. mungkin Karena debat ini juga ini menjadi penentu bagi masyarakat untuk menentukan siapa kemudian yang nantinya cocok menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini. Iya, baik. Dan kita juga akan nantikan juga kira-kira seperti apa nantinya debat yang akan berlangsung karena masih ada 4 debat lagi ya. Iya, Satu betul debat sekali. di tahun akhir 2023 dan 3 debat lagi di awal tahun 2024. 2024 ataupun juga nanti menjelang 10 hari menjelang Pilpres. Hari kasih sayang. Iya. Wah, kalau itu 14 Februari ya Bener betul ya, sama juga ya. Oke, Jadi- ini mudah-mudahan pesannya bahwasanya pemilu bisa dijalankan secara damai gitu Betul ya. betul sekali. Karena memang ini adalah suatu kontestasi yang sangat panas sekali dan juga ini ya melibatkan seluruh masyarakat Indonesia juga ambil andil dan juga kita berharap semoga pemirsa nanti nggak ada yang golput ya. Nah, itu jangan golput ya. Jangan golput. Dan pasti pemirsa senang sekali pada pagi hari ini kita dapat menjumpai Anda di Sindo Morning Show bersama saya Aya Nufus. Dan saya Camar Haenda. Seperti biasa kami akan hadir dengan beragam informasi hangat dan menarik menemani Anda hari ini. Ya pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Morning Show seperti biasa kita akan selalu memberikan quotes of the day untuk Anda. Kali ini dari seorang ilmuwan sekaligus Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie. Apa kata beliau nih, Ya, Camar? beliau mengatakan, belajarlah mengucap syukur dari hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Oke, Nah. bad or good things ini memang betul-betul perlu kita syukuri karena pasti ada akan Pelajaran, selalu ya. ada silver lining atau ada hikmah di balik semua itu ya nggak sih, Ay? Betul sekali. Jadi kita selalu belajar dari apapun yang terjadi dalam hidup kita, bad or good. Kita akan menjadikan motivasi. Kalau buruk jadikan motivasi untuk maju. Kalau good jadikan keep the spirit untuk berkembang lagi menjadi yang lebih baik Betul. lagi. ke Dan jangan depannya. lupa bersyukur ya. Bersyukur. Mungkin it's really easy to feel bad kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi fokuslah pada diri kita dan juga tingkatkan kualitas diri kita supaya ya kita berjalan maju gitu. Jangan lihat orang lain tapi fokus sama diri kita sendiri. Betul sekali. Dan pemirsa semoga quotes of the day tadi bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah sebelum memulai aktivitas pada hari Kamis ini ya. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinar Morning Show juga pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Polisi temukan sisa obat nyamuk cair dan surat wasiat di tempat olah TKP kasus tewasnya 1 keluarga di Pakis, Malang, Jawa Timur. Satgas Anti Mafia Bola membongkar modus mafia bola dan judi online, 4 tersangka ditangkap. Kita awali Sindo Morning Show pada hari ini pemirsa diduga salah paham seseorang menyerang pegawai dan petugas keamanan Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jawa Barat dengan senjata tajam dan juga batu. Iya, sang kakek telah dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Percekcokan terjadi antara pegawai Kejaksaan Negeri Purwakarta dengan seorang kakek di depan kantor Kejaksaan Purwakarta.
Sang kakek tiba-tiba mencoba menyerang sopir Kasipidum Kejari Purwakarta dengan menggunakan badik yang dibawanya. Selain itu, kakek juga mencoba menyerang petugas keamanan Kejari yang merekam peristiwa itu dengan batu. Karena membahayakan dan meresahkan, kakek Z langsung dilaporkan kepada polisi. Pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta menyebut penyebab percecokan karena pelaku tersinggung setelah ditegur salah seorang sopir kejaksaan. Ada perkataan yang tidak menyenangkan kepada salah seorang driver di sini ya, driver kami di sini yaitu drivernya Kasipidum. Ada perkataan yang tidak menyenangkan tersebut, lalu ditegurlah oleh driver kami. Nah, di sana dia merasa bahwa dia tidak senang dengan perkataan tersebut, dibilang berisik. Polisi telah menyita barang bukti senjata tajam badik. Namun, meski telah ditetapkan tersangka, sang kakek belum dilakukan penahanan karena alasan sakit. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Ya pemirsa, diduga salah paham seorang menyerang pegawai dan petugas keamanan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Tadi kita sudah bacakan terkait dengan informasi yang menyerang seorang karyawan ya. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menangkap 5 perampok bersenjata api kantor ekspedisi di Banyumas, Jawa Tengah. Polisi sempat melepaskan tembakan berkali-kali saat melumpuhkan para pelaku di jalan. Polisi langsung menghadang sebuah mobil dan meminta pengendara di dalam menyerah di sebuah jalan di Kendal, Jawa Tengah. Aksi berlangsung dramatis, bahkan polisi sempat mengeluarkan tembakan ke udara, meminta penumpang mobil keluar. Tak ada perlawanan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga kelima pelaku ini berhasil dilumpuhkan di tengah jalan. Kelima pelaku ini langsung digelandang di Polresta Banyumas. Kelima pelaku merupakan pelaku perampokan bersenjata api sebuah kantor ekspedisi di Banyumas, Jawa Tengah dengan kerugian mencapai 300 juta rupiah. Mereka juga residivis kambuhan yang sudah sering keluar masuk penjara. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis pistol, 5 butir peluru, uang 8 juta rupiah, serta kendaraan minibus dan mobil box. Pak, ini ada apa? Kemudian dari pelaku ini menodongkan senjatanya dengan mengatakan jangan ikut-ikut, nanti kamu saya matikan, bahasanya kira-kira seperti itu. Kemudian saksi kembali ke tempat dagangannya dan kemudian berusaha untuk menelpon korban, dalam hal ini adalah sopir. Kini ketiga pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman buih 15 tahun juga menunggu mereka jika terbukti bersalah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ayus melaporkan. Nah sekarang kita akan ke Medan. Ini ada kasus yang sedang ramai diperbincangkan di Instagram, di TikTok dan juga platform media sosial, di mana ditemukan beberapa mayat gitu di suatu kampus di Medan. Nah pihak kampus Universitas Prima Indonesia Unpri Medan, Sumatera Utara, ini tempat ditemukannya sejumlah jasad di lantai atas, mengaku jasad tersebut merupakan kadaver atau jasad yang biasa digunakan mahasiswa kedokteran untuk belajar anatomi. Ya, sementara itu polisi telah menemukan 5 jasad di lokasi tersebut. Sebuah video viral temuan jasad manusia di dalam bak air di lantai 9 area parkir kendaraan roda 4 di sebuah kampus di Jalan Sampul, Medan Petisa, Sumatera Utara. 3 jasad ditemukan dalam sebuah bak fiber berwarna biru. Polisi memastikan ada 5 jenazah yang ditemukan di 2 lokasi berbeda. 3 mayat berjenis kelamin 2 laki-laki dan 1 wanita ditemukan di lantai 9 dan 2 mayat lainnya berjenis kelamin laki-laki ditemukan di lantai 15. Sementara pihak universitas mengaku jasad-jasad itu merupakan kadaver atau jasad yang biasa digunakan mahasiswa kedokteran untuk belajar anatomi. Polres Medan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak rektorat dan kampus untuk kita bisa mendalami
jenazah tersebut. Pak, sebenarnya Pak, ada 5 Pak yang ditemukan mayat itu Pak? Ya, saat ini Pak. Kemudian, kadaver tersebut dijajarkan di meja anatomi di laboratorium anatomi untuk diperiksa. Setelah diperiksa, kelima kadaver tersebut dikembalikan ke dalam bak kadaver laboratorium anatomi. Saya tegaskan bahwa kadaver-kadaver tersebut berada di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Meski disebut jasad-jasad itu merupakan kadaver, polisi tetap melakukan penyelidikan intensif dan memeriksa beberapa saksi-saksi. Polisi juga sedang menunggu hasil forensik dari pihak dokter kepolisian dan terus mendalami terkait mayat yang ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di perlintasan kereta Jalan Latu Harhari Menteng, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di perlintasan kereta Jalan Latu Harhari Menteng, Jakarta Pusat usai tertabrak kereta api barang. Korban tersambar kereta api yang datang dari daerah Sudirman menuju Manggarai dan terpental sejauh 30 meter. Petugas kepolisian dan keamanan stasiun yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi jasad korban. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pria yang memakai kaos putih, celana panjang, dan berambut pelontos ini diperkirakan berusia 35 hingga 40 tahun. Evakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sebenarnya yang menemukan awal itu dari informasi dari Tonser ke teman kami, dan posisi awalnya juga kita sudah mengetahui korban itu dan tergeletak seperti itu. Nah, makanya kita ada informasi dan kita langsung merapat untuk mengamankan. Berarti ini penyebabnya ditabrak. Pemirsa, viral video seorang warga negara asing berjualan makanan cepat saji berujung dideportasi oleh kantor imigrasi Palembang, Sumatera Selatan. Ya, warga asing asal Belanda tersebut dideportasi karena menyalahi visa kunjungan. Inilah video viral Mustafa Arif, seorang warga negara Belanda keturunan Turki yang berjualan kebab di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Pihak imigrasi kelas 1A TPI Palembang yang mengetahui video tersebut segera mendatangi Mustafa Arif untuk mengkonfirmasi statusnya sebagai WNA. Benar saja, Mustafa ternyata menyalahi visa kunjungannya dengan menetap dan bekerja di Indonesia. Atas kesalahan tersebut, pihak imigrasi mengamankan pelaku dan kemudian mendeportasi yang bersangkutan. Rekan-rekan ketahui sempat viral juga ada food truck yang bersangkutan melakukan kegiatan berjualan kebab Turki. Jadi yang bersangkutan ini warga negara Belanda tapi keturunan dari Turki, seperti itu. Visanya itu visa kunjungan Bang, bukan? Visa kunjungan. Visa kunjungan tidak dipergunakan untuk bekerja. Selain dideportasi, WNA tersebut juga dilarang masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 warga negara asing diamankan polisi setelah melakukan pencurian kalung emas di sebuah toko di Manggar Belitung Timur, Bangka Belitung. Ya, kedua pelaku sempat melarikan diri keluar daerah untuk menjual barang hasil curiannya. Dua WNA asal Yaman, perempuan dan laki-laki, ditangkap polisi karena sudah mencuri emas di toko emas warna baru Manggar. Kapolres Belitung Timur AKBP Arif Kurniatan menyatakan saat menerima laporan dari korban, pihaknya langsung menurunkan anggotanya untuk melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan terdapat rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku sedang melancarkan aksinya. Tim Panas Satreskrim Polres Belitung Timur langsung melakukan pengejaran kedua pelaku yang sudah menyeberang ke Pangkal Pinang. Polisi langsung berkoordinasi dengan Polres Pangkal Pinang dan Polda Babel untuk mengamankan pelaku. 2 tersangka dibawa ke Polres Belitung Timur melalui jalur laut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara motif pelaku melakukan pencurian karena butuh uang untuk kehidupan mereka selanjutnya. Kemungkinan ada
tersebut. Memang tidak dinyatakan secara resmi oleh yang bersangkutan, tapi indikasinya menguasai barang sendiri untuk dimiliki, untuk kemudian dijual. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya. Keduanya memohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Belitung Timur atas perbuatannya. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Suharli, iNews melaporkan. Malu lantaran melahirkan bayi dari hasil hubungan gelap, seorang ibu tega membuang bayi yang baru dilahirkannya di bawah jembatan Kelurahan Jatirejo, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Ya, pelaku ini diamankan setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Inilah AF, wanita yang tega membuang bayi yang baru saja dilahirkannya. AF diamankan polisi setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Semarang. Di hadapan polisi, ibu muda tersebut mengaku membuang bayinya lantaran takut dimarahi orang tuanya karena malu hamil di luar nikah. Untuk menutupi kehamilannya, perempuan berusia 20 tahun itu selalu memakai pakaian yang longgar, bahkan ia nekat melahirkan sendiri secara normal di dalam kamar tanpa dibantu orang lain. Akibat perbuatannya, AF terancam pasal 59 Undang-Undang tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Modus operandi, pelaku dengan sengaja menelantarkan anak jenis kelamin perempuan diletakkan di bawah jembatan pinggir sungai. Barang bukti 1 buah gunting dengan pegangan plastik, 2 buah sarung batik ya, 1 buah sepasang sandal jepit warna merah muda, 1 buah spray, 1 buah selimut warna biru. Sebelumnya warga Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan berselimut daun jati di bawah jembatan. Saat ini bayi perempuan yang sempat dibuang dirawat oleh orang tua pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap artis sinetron Amarzoni di apartemen di BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten dengan barang bukti ganja dan juga sabu. Ya, Amarzoni baru bebas 2 bulan dalam kasus yang sama. Detik-detik penangkapan artis sinetron Amarzoni sempat terekam kamera di kamar apartemen yang disewa Amarzoni di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Selasa malam. Amarzoni ditangkap seorang diri oleh polisi saat berada di lobi apartemen. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 4 paket sabu beserta alat hisap dan pipet dari dalam kamar yang disewa pemain sinetron 7 Manusia Harimau ini. Selain narkotika jenis sabu, polisi juga menemukan barang bukti ganja. Saat ini, Amarzoni tengah diperiksa petugas kepolisian. Polisi masih menelusuri asal narkoba yang dipakai Amarzoni dan memburu jaringan di belakangnya. Sedang dilakukan pemeriksaan. Ya. Berapa orang? Satu orang. Masih AZ, untuk pemasoknya sedang kita kejar. Saat ditangkap sedang posisinya seperti itu. Sedang sadar. Jadi sedang ada di lobi apartemen, lalu kita lakukan penangkapan dan di kamarnya AZ ini kita temukan beberapa narkotika jenis sabu dan ganja. Sebelumnya, Amarzoni sudah 2 kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Terakhir, Amarzoni baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah sebelumnya sempat divonis 7 bulan penjara. Dari Jakarta, Firta Holgani, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen awal hari ini, namun jangan kemana-mana karena usai jeda berikut akan ada informasi penting lain di antaranya. Ya, di antaranya pemirsa 300 tempat tidur dan kamar rawat inap disiapkan untuk menampung caleg yang mengalami stres atau gangguan jiwa akibat gagal dalam pemilu 2024.
Ya, terima kasih Anda masih di Sindo Morning Show. Pemirsa, bendera merah putih terbalik berkibar di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Jawa Timur. Ya, kejadian itu diketahui oleh warga yang berada di sekitar kantor tersebut hingga beberapa jam sebelum akhirnya petugas menurunkan dan memperbaikinya. Insiden bendera merah putih yang berkibar terbalik terjadi selama beberapa jam di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Ngawi, Jawa Timur. Insiden ini pun viral hingga beberapa wartawan mengecek ke lokasi dan terlihat bendera masih berkibar terbalik. Usai dikonfirmasi, petugas segera ke bagian depan kantor dan menurunkan bendera lalu memperbaikinya. Menurut warga sekitar, insiden sudah berlangsung sejak pagi namun tidak ada yang mengetahuinya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Kita ke informasi terkait dengan pemilihan umum di Pilpres 2024. Pemirsa, ekspresi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan saat Prabowo menjawab pelanggaran etik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Ya, Gibran saat itu berdiri meminta pendukungnya untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Debat perdana Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum Selasa kemarin menjadi perhatian publik. Salah satunya saat Prabowo ditanya Capres Anies Baswedan mengenai perasaannya mendengar keputusan MK soal putusan batas usia Capres-Cawapres yang ternyata melanggar etik. Pada tanggal 25 dan kemudian di MK dibentuk MK. Saat Prabowo menjawab pertanyaan Anies, Cawapres Gibran yang awalnya duduk tenang di bangku penonton langsung berdiri dan meminta pendukungnya untuk memberi semangat Prabowo lebih keras lagi. Cawapres Prabowo ini kemudian dicolek pendukungnya untuk duduk kembali. Saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ini. Meski sempat memanas di debat perdana ini, para calon presiden bersalaman di akhir acara. Selanjutnya, debat kedua Pilpres 2024 akan dilaksanakan pada 22 Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, mengaku puas dengan penampilan Prabowo pada debat Capres di kantor KPU Selasa malam. Ya, Nusron menilai Prabowo mampu menyampaikan gagasannya dengan bahasa yang lugas. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan yang terpenting masyarakat dapat menyerap ide, gagasan, dan inovasinya yang ia sampaikan saat debat Capres. Sekretaris TKN Prabowo Gibran mengaku puas dengan penampilan Prabowo saat debat perdana Capres 2024. Prabowo dinilai mampu menyampaikan gagasannya dengan bahasa yang mudah dipahami publik. Kami sangat gembira karena paslon kami, wabil khusus kepada Capres kami, Pak Prabowo Subianto, penampilannya pada malam hari ini bisa kami katakan sungguh prima. Tutur katanya tegas, pilihan katanya tepat, dan bahasa yang disampaikan juga renyah, gampang diterima oleh publik. Nusron juga menambahkan saat debat Prabowo menjalaninya dengan santai dan lugas. Jawaban Prabowo dari setiap pertanyaan dari moderator atau capres lain disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Sementara itu, pasca debat perdana, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan yang terpenting masyarakat dapat menyerap ide, gagasan, dan inovasinya yang ia bawakan saat debat. Ganjar yakin tema yang dibawakan dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih paham politik sebelum nantinya memilih pada Pilpres 14 Februari mendatang. Kalau pesan saya bisa sampai ke masyarakat dan masyarakat kemudian tahu pemikiran saya dan Pak Mahfud, terus kemudian program-program yang ada dan kemudian membandingkan dengan yang lain, itulah kemudian pendidikan politik yang paling bagus. Kalau saya itu yang paling utama sehingga mereka punya preferensi untuk memilih. Untuk selanjutnya, KPU akan menggelar debat Cawapres pada 22 Desember mendatang.
Tema yang akan dibahas yaitu ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, debat Capres pertama telah selesai. Tak hanya adu ide dan gagasan, para Capres juga ternyata saling serang hingga tak jarang terpancing emosi. Ya, usai debat pemirsa, tiap kubu ini saling klaim Capres dukungannya memenangkan debat. Lantas seberapa besar pengaruh debat ini terhadap para pemilih? Berikut ulasannya. Ini punya ketegasan yang luar biasa. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Tunggu dulu, aku mau jawab. Boleh saya selesaikan dulu? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan. Itulah beberapa momen penting dari debat perdana menuju Pilpres mendatang. Para calon menunjukkan ide strateginya masing-masing. Lalu apa kata fakta? Tema dari debat perdana terkait dengan poin-poin penting yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, yakni pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, hingga pemberantasan korupsi. Debat pada 12 Desember kemarin ini baru salah satu dari rangkaian 5 debat yang bisa menjadi penentu bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas. Debat pertama Capres pada Selasa kemarin langsung memanas. Tidak sekedar adu gagasan dan menawarkan solusi sesuai tema permasalahan, namun para kandidat tak jarang saling serang. Salah satunya kala Capres Ganjar menyayangkan ketidaktegasan Prabowo dalam menjawab soal kasus HAM di masa lalu. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Bagaimana dengan anggaran? Debat antar kandidat juga terjadi seputar problem di ibu kota Jakarta. Prabowo mempertanyakan anggaran besar DKI selama Anies menjadi gubernur, namun tampak tak banyak berbuah hasil. Sementara Ganjar mempertanyakan pandangan Anies yang menolak pemindahan ibu kota ke IKN, padahal banyak masalah yang tak bisa diselesaikan di Jakarta. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Pasca debat pertama, perlahan publik bisa memantapkan pilihannya. Namun pengamat politik menilai, apa yang ditampilkan di debat hanya berpengaruh pada swing voters atau calon pemilih yang belum menentukan pilihannya. Meski demikian, jumlah swing voters pada pemilu kali ini tidak kalah sedikit, yakni mencapai 28,7%. Sedikit banyak, besar atau kecil, debat berdampak kepada pembentukan opini di masyarakat, terutama mereka yang menonton. Dan juga saya menilai debat juga berpengaruh terkait dengan preferensi publik atau masyarakat ataupun pemilih yang belum menentukan pilihannya. Mereka akan menilai dan melihat
mengamati pilihannya itu melalui debat salah satunya, terutama bagi mereka yang belum menentukan pilihannya, dan jumlahnya itu kurang lebih 28,7% ya. Mereka belum menentukan, mereka masih galau, dan itu suara mereka, dukungan mereka, hati mereka, pikiran mereka yang masih galau tersebut bisa diyakinkan melalui debat salah satunya seperti itu. Debat selanjutnya merupakan debat yang sangat dinantikan oleh publik karena sempat menimbulkan dan memicu kontroversi, yakni debat perdana Cawapres. 22 Desember, publik akan melihat kualitas dari ketiga Cawapres dalam menyampaikan ide dan juga gagasan konkret serta argumennya. Caimin, Gibran, dan Mahfud MD akan melakukan debat dengan tema perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Sementara itu pada debat selanjutnya ini akan kembali pada porsinya debat Capres pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kira-kira siapa yang paling menguasai ide dan juga gagasan konkret terkait hal ini? Anies, Prabowo, atau Ganjar Pranowo? Tahap debat selanjutnya merupakan debat keempat yang akan disampaikan oleh Cawapres. Dalam debat yang akan dilaksanakan pada 21 Januari 2024 ini memiliki tema yang sangat sensitif yang syarat akan kekayaan alam, yakni terkait dengan pembangunan keberlanjutan, kemudian juga tentang kekayaan alam, lingkungan hidup, serta masyarakat adat. Dan yang terakhir yakni debat yang akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024 yang menjadi momen yang paling penting. Dalam debat ini, calon presiden akan membahas terkait dengan kesejahteraan sosial dan ketenaga kerjaan yang menjadi masalah krusial di Indonesia. Selain itu juga akan membahas terkait dengan kebudayaan dan juga pendidikan di Indonesia. Tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Kita ingin lebih maju, kita ingin lebih baik, maka inilah cara kita membangun, melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Ide dan gagasan tema debat telah disampaikan. Soal pemenang tentu bisa bias kembali ke preferensi politik masing-masing. Namun tetap debat Capres dan Cawapres pertama dan selanjutnya bisa berpengaruh pada pilihan masyarakat Indonesia. Saya Aya Nufus beserta juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya. Kayak kenal ya hostnya. Ini Ayah menyampaikan di Apa Kata Fakta ya, berkaitan dengan ada format baru, kemudian juga aspek-aspek apa saja yang nantinya akan dibahas dalam debat, dan ini akan menentukan preferensi pemilih Ayah. Ada sebanyak 28,7% yang belum menentukan pilihan. Gimana tuh Ayah? Ya kalau kita lihat memang untuk debat-debat 5 rangkaian debat ini pastinya akan menjadi penentu ya untuk masyarakat Indonesia, untuk publik menentukan pilihannya ke depan ya. Jadi mungkin sabar terlebih dahulu. 28,7% mungkin di debat ketiga akan bertambah nantinya kalau kita melihat ide dan juga gagasan-gagasan konkret yang disampaikan oleh paslon-paslon yang kalau kita lihat ini jago di bidangnya masing-masing. Makanya temanya juga sangat beragam begitu ya. Dan selanjutnya ini akan ada debat Cawapres ya yang membahas terkait dengan perekonomian, termasuk tadi perekonomian kerakyatan dan juga digital. Kita akan lihat bagaimana kualitas dari masing-masing Cawapres nantinya. Ya, ini berkaitan dengan tadi ya jelang debat Cawapres yang memang sebentar lagi akan diselenggarakan dan menggunakan format baru Ayah. Ini Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin angkat bicara. Iya, Ma'ruf menyebut pemirsa mekanisme debat ini adalah urusan KPU. Namun sesuai pengalaman sebelumnya, debat Cawapres digelar tanpa didampingi Capres. Lalu debat tahun yang lalu, yang pemilu yang lalu, hanya pengalaman ada 3 macam. Ada debat pasangan, sana pasangan, sini pasangan. Ada debat Capres saja sendiri. Ada cepat Cawapres sendiri. Itu saya kira nanti KPU lah yang menilai nanti hal-hal yang memang menjadi concern kita di dalam pembangunan ke depan itu seperti apa. Oh ya tentu bermanfaat sehingga masyarakat tahu kan, tahu bahwa menguasai masalah apa enggak untuk yang ini tahu masalah gitu saya kira. Terima kasih.
Ya, pemirsa, calon presiden dan wakil presiden 2024 kembali berkampanye ke berbagai wilayah. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Pekanbaru Riau, sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berdiskusi dengan relawan di Lebak, Banten. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, berkunjung ke Kampung Bata, Pekanbaru, Riau. Kedatangannya langsung disambut ribuan masyarakat. Selama berada di Kampung Bata, Anies mengecek kondisi sumur-sumur warga yang berwarna kuning dan tidak layak dikonsumsi. Anies pun berjanji akan membangun infrastruktur yang hingga kini belum memadai. Pembangunan ini termasuk memajukan infrastruktur mikro terutama air minum dan jalan-jalan di kampung, supaya hasilnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Mahfud MD berbincang dengan relawan di Lebak, Banten. Kedatangan Mahfud MD langsung disambut relawan dan tokoh masyarakat dengan aksi palang pintu khas Betawi. Relawan yang berdiskusi dengan calon wakil presiden Partai Perindo ini memberikan gelar kehormatan Jawa Pantura dengan filosofi membela kebenaran serta segala keberanian, khususnya dalam kebenaran, keadilan, dan hukum. Selama pertemuan, Mahfud MD tidak hanya meminta dukungan pada pemilu 2024. Ia juga terbuka terhadap kritik apabila ada kesalahan selama kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini memang saat ini setelah debat capres yang pertama, mereka ini dipersilahkan kembali untuk melakukan kampanye gitu. Dari Sabang sampai Merauke seperti yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Kemudian juga Prabowo ini juga melakukan aksi-aksinya di berbagai kota-kota besar dan juga tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga di luar Pulau Jawa dengan menggait anak-anak muda begitu ya, dan juga Gen Z. Nah, ini ada hal yang unik saat calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Lebak, Banten. Iya, Mahfud ini bertemu dengan pria yang sangat mirip dengan pasangannya bertarung di kontestasi pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo. Dan suasana kunjungan pun ini mendadak sumringah. Di sela kunjungannya menemui pendukung dan relawan di salah satu rumah pemenangan bernama Gapura Nusantara, Lebak, Banten, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, terkejut dihampiri Ganjar Pranowo KW. Mahfud sempat berpose 3 jari dan berbincang dengan Ganjar KW yang berpenampilan serba hitam, layaknya penampilan Ganjar Pranowo saat mendaftar capres di KPU. Mengejutkan betul, banyak orang mirip Pak Ganjar ya. Tapi kalau orang yang mirip Pak Ganjar tuh wajahnya sejuk-sejuk gitu ya. Halus, kalem, sopan itu ya. Usai berkunjung ke rumah pemenangan Lebak, Mahfud MD berkunjung ke ulama karismatik Banten yang juga teman lamanya, Kiai Abuya Muhtadi di Pondok Pesantren Rodratul Ulum, Pandeglang, Banten, Rabu siang. Usai pertemuan tertutup, Mahfud MD mengungkapkan Abuya Muhtadi tetap memantapkan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah, gaya Buya Muhtadi Dimyati itu adalah teman saya lama. Sehingga ya banyak orang mau datang ke sini ya pasti diterima, namanya kiai gitu ya. Pasti tamu siapapun pasti diterima, termasuk saya diterima. Tapi saya diterima tadi dengan acara lebih khusus. Makan berdua, lalu hadir ke majelis mudzakarahnya, lalu diminta ceramah. Kunjungan Mahfud diakhiri dengan berziarah ke makam Dimyatul Al-Bantani yang merupakan ayah dari Kiai Abuya Muhtadi Dimyati. Dari Lebak dan Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Rian Rahman, Didi Rusdi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, istri calon presiden nomor urut 3 Siti Atikoh Supriyanti ini menghadiri pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, Atikoh mengingatkan kepada para ibu untuk menjaga kesehatan dan anaknya agar terhindar dari stunting. Istri calon presiden nomor urut 3 Siti Atikoh Supriyanti menghadiri pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis dengan tema Ibu Sehat Keluarga Kuat di RT 12 RW 13 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Atiko langsung disambut meriah oleh masyarakat serta langsung melihat kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Tidak lupa juga, Atiko memberi sambutan kepada warga sekaligus mengingatkan kepada masyarakat, khususnya para ibu, agar terus menjaga kesehatan serta buah hatinya agar terhindar dari stunting. Yang memiliki anak-anak kecil, diedukasi juga terkait dengan gizi dan pencegahan stunting agar benar-benar bisa dimulai dari tingkat keluarga untuk preventifnya. Itu kegiatan yang lain tadi juga ada edukasi terkait agar perempuan itu benar-benar berdaya, salah satunya dari sisi kesehatan. Karena kalau kesehatannya mereka terjamin, kesehatannya mereka itu bisa terjaga, mereka akan jadi ibu-ibu yang produktif juga. Hari ini kita sama-sama menyaksikan kehadiran ibu sangat membantu khususnya keluarga Kapuk ya, mengajak para masyarakat hidup sehat, keluarga kuat. Artinya kita berdayakan untuk hidup sehat itu memang harus penting. Karena itu ibu hadir kemari untuk mengajak para keluarga hidup sehat. Selain melihat kegiatan pemeriksaan, Atiko juga mendengarkan keluhan-keluhan serta aspirasi dari masyarakat. Dari Jakarta, Anggita Maura, Jemi Jasin melaporkan. Ya, dari kampanye para calon kita akan beralih ke salah satu hal yang fenomena yang bisa terjadi setelah pencalegan terjadi ataupun juga pilpres terjadi atau pemilu terjadi, Ayah. Apa tuh? Banyak caleg yang gagal ini depresi gitu. Banyak dari kasus-kasus sebelumnya. Betul. Ya. Dimana ini salah satu hal yang harus diantisipasi pasca pemilu pemirsa, yakni potensi depresi yang dialami para calon legislatif yang gagal. Ya, untuk itu sebuah rumah sakit di Medan, Sumatera Utara menyiapkan 300 tempat tidur untuk menampung para caleg stres pasca pemilu. Rumah Sakit Jiwa Prof. Ildrem Sumatera Utara menyiapkan 300 tempat tidur dan kamar rawat inap berbagai kelas untuk menampung calon legislatif yang mungkin mengalami stres atau gangguan jiwa akibat gagal dalam pemilu 2024 mendatang. Selain tempat tidur, pihak Rumah Sakit Jiwa juga menyiapkan layanan psikologi bagi para caleg gagal. Untuk melayani para caleg ini, pihak rumah sakit menyiapkan 5 orang dokter, 4 dokter psikolog klinis dan laboratorium. Hal ini sangat bagus untuk antisipasi ya. Kami Rumah Sakit Jiwa kita punya kapasitas tempat tidur 300 tempat tidur. Ya. Ini ada lagi akan penambahan 100 tempat tidur. Harus lebih kuat apa? Jangan lebih kuat peluang jadi atau apa. Jadi harus ada barrier. Nanti aktivitas siap menang, siap kalah. Ya. Rencananya, pihak Rumah Sakit Jiwa akan menambahkan 100 tempat tidur khusus caleg yang depresi. Meski demikian, pihak rumah sakit berharap para caleg harus siap mental jika gagal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ayus melaporkan. Ya, Ayah mungkin saat pertama kali mendengar informasi seperti ini kita semacam kaget atau merasa berlebihan. Tapi kalau kita lihat kepada rekam jejak beberapa pemilu yang lalu begitu ya, banyak sekali ternyata caleg-caleg yang gagal, kemudian juga depresi dan stres gitu. Karena mungkin biaya dari kontestasi pemilu yang tidak sedikit begitu, ada yang pinjam uang, ada yang sampai jual sawah dan juga jual usahanya ya. Ya betul sekali, ini juga mungkin pembelajaran juga untuk caleg-caleg agar mungkin menempatkan uangnya pada porsinya saja dan lebih bekerja pada aksi-aksi nyata yang tidak usah mungkin menghabiskan banyak uang mungkin ya. Atau mungkin juga ini kita mengapresiasi pihak rumah sakit dan juga pemerintah yang sudah menyiapkan space atau tadi tempat tidur ya sebanyak 300 di Medan Sumatera Utara saja. Kita belum dapatkan informasi di wilayah-wilayah lainnya. Tapi ini juga harus menjadi perhatian kita semua ya, agar lebih berhati-hati dan tahu porsinya. Betul, dalam menghadapi pemilu 2024. Makna ikhlas ya, karena kalau kita lihat tadi ada dokter psikologis yang memang itu berkaitan dengan bagaimana kondisi psikis dari calon legislatif yang gagal begitu ya. Untuk itu perlu ditanamkan bahwasanya ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ini betul-betul mengabdi untuk rakyat, sehingga artinya hasilnya apapun kita bisa terima gitu ya. Betul sekali. Baik pemirsa, usai jeda Sinar Morning Show masih akan kembali dengan informasi lain.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Hulut Agustia yang kini berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Brigadir Hulut. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silahkan. Terhubung dengan Brigadir Hulut Agustia dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ayah, biasanya kalau di kawasan Matraman ini menjadi salah satu kawasan yang padat gitu ya, karena banyak, ini merupakan wilayah perkantoran begitu, dan biasanya dari Sudirman Tamrin menuju ke Matraman, begitu pun juga sebaliknya di jam-jam seperti ini ya, ini masih terpantau padat hingga dengan pukul 10 begitu. Betul sekali, di mana ini juga masih diberlakukannya ganjil genap ya untuk kendaraan mobil. Jadi memang untuk seluruh masyarakat Jakarta ini agar berhati-hati begitu ya, dan juga ikuti aturan lalu lintas. Dan pemirsa, kita akan mencoba untuk tersambung kembali dengan Brigadir Hulut Agustia yang kini berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Hulut, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silahkan. Ya, terima kasih Camar dan Ayah, serta selamat pagi pemirsa. Dari Simpang Matraman, Jakarta Timur, kami akan mengabarkan kondisi terkini arus lalu lintas kepada Anda. Kita mulai dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Senen. Pagi ini menjelang traffic light, arus lalu lintasnya cukup tersendat, antrian pun cukup memanjang dari arah tersebut. Hal ini dikarenakan antrian kendaraan yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Manggarai. Dari arah tersebut, yakni arah Kampung Melayu menuju ke arah Manggarai, tersendat dikarenakan adanya perbaikan di traffic light Manggarai dan juga penyempitan jalur imbas pembangunan jalur MRT di kawasan tersebut. Kami himbau untuk tetap bersabar, ikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Ketersendatan juga terjadi imbas dari pembangunan LRT dari arah Pramuka yang akan menuju ke arah Manggarai, dan juga dari arah Senen yang akan lurus menuju ke arah Kampung Melayu saat ini masih lancar. Namun kembali kami menyampaikan bahwa dari arah Senen yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Manggarai pun ikut tersendat dikarenakan pembangunan LRT ini. Di trafik, maksud kami di flyover arah Pramuka menuju ke arah Manggarai juga arus lalu lintasnya dalam kondisi merambat dikarenakan antrian di traffic light Manggarai tersebut. Untuk kasus laka pada pagi hari ini selama 1 kali 24 jam dari data IRSMS Korlantas Polri terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 14 luka berat dan 170 luka ringan. 98,1% maksud kami terjadi di jalan non-tol, sehingga kami himbau bagi Anda selalu tingkatkan konsentrasi Anda dalam berkendara. Dan beberapa titik black spot yang bisa kami sampaikan di kawasan Jakarta Timur ini berada di Jalan Raya Jatinegara Barat nomor 209, kemudian di Jalan Ahmad Yani flyover Jatinegara Atas, Pisangan Baru Kecamatan Matraman, dan yang terakhir di Jalan Utan Kayu Raya nomor 17A. Tetap ikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan, tetap bersabar menunggu antrian traffic light, terutama bagi Anda yang akan menuju ke arah Manggarai. Untuk informasi terkini kami siap melayani Anda di 15169 atau bisa melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Silahkan Camar dan Ayah. Baik, terima kasih atas laporannya Brigadir Hulut Agustia mengabarkan dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, pemirsa, usai jeda Sindo Morning Show ini masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Presiden Jokowi angkat bicara terkait tingginya harga pangan dan bahan pokok di sejumlah daerah.
Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung di Sindo Morning Show, kami hadirkan kembali berita-berita pilihan hari ini. Polisi menemukan 5 jasad di lantai atas kampus Unpri. Pihak kampus mengklaim jasad tersebut merupakan kadaver mahasiswa kedokteran. Satgas Anti Mafia Bola membongkar modus mafia bola dan judi online. 4 tersangka ditangkap. Pemirsa, Presiden Joko Widodo prihatin melihat dan mendengar masih terjadi kenaikan sejumlah harga pangan yang terjadi di berbagai daerah. Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Presiden dengan tegas menyinggung harga bahan pokok yang masih tinggi, terutama harga beras hingga cabai. Presiden mengungkapkan ada masalah pasokan hingga distribusi. Di hadapan para menteri kabinet, Presiden lantas membeberkan adanya perbedaan harga bahan pokok di beberapa provinsi. Misalnya harga cabai, Presiden menemukan ada daerah yang menjual cabai dengan harga Rp50.000 per kilogram. Tetapi ada juga daerah yang menjual cabai dengan harga Rp130.000 per kilogram. Di sebuah provinsi ada yang harga cabai rawitnya Rp50.000, tapi di Jawa ada yang 110 sampai 130. Tolong dilihat betul lebih detail lagi. Yang berkaitan dengan stabilitas harga, utamanya harga bahan pokok. Saya kira yang masih tinggi beras, cabai, ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi. Pemirsa, usai jeda Sindo Morning Show masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya Satgas Anti Mafia Bola membongkar modus mafia bola dan judi online. 4 tersangka ditangkap. Terima kasih Anda masih di Sindo Morning Show. Pemirsa, Satgas Anti Mafia Bola akhirnya membongkar modus mafia bola dan judi online. Ya, 4 tersangka sudah ditangkap terkait kasus judi online SBO Top. Sementara 8 tersangka ditetapkan terkait kasus pengaturan skor. Belum tak naik. Pemirsa, Satgas Anti Mafia Bola bersama PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola Independen akhirnya membongkar modus mafia bola dan judi online. 4 tersangka sudah ditangkap terkait kasus judi online SBO Top, sedangkan 3 orang masih dalam pencarian. Satgas juga menetapkan 8 tersangka dalam kasus pengaturan skor. Satgas masih terus melakukan pendalaman terkait SBO Top yang mensponsori klub Indonesia. PSSI juga siap memberikan hukuman tegas kepada pelaku match fixing. Saya kira ini juga sudah dikenal karena perputaran uangnya ini mencapai ratusan miliar. Lokasi servernya berada di Filipina dan diikuti hampir 43.000 member, baik yang tersebar di berbagai negara maupun Indonesia. Dan ini kita juga melakukan kerjasama dengan rekan-rekan dari PPATK untuk kemudian menelusuri, memblokir, dan melakukan tracing terkait dengan perputaran uang yang ada. Tentunya ini bukan akhir dari kegiatan, tapi akan terus kita lanjutkan sebagai komitmen kita untuk memberantas match fixing ataupun permainan-permainan judi yang akan mempengaruhi
kompetisi bola. Pemilik klub dan tentu individu-individu sesuai dengan aturan PSSI, ya mereka sesuai dengan kesepakatan ya dan keputusan yang sudah diambil, mereka dihukum seumur hidup tidak boleh ada di sepak bola lagi. Untuk klub sendiri, mekanismenya itu nanti ada di Komdis dan juga di Exco. Sama, saya mengusulkan pasti ada mekanisme pengurangan poin dan juga hukuman-hukuman lainnya supaya klub juga bisa menjaga bahwa permainan atau pertandingan sepak bola yang ada di Liga Indonesia juga bersih. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Sindo Morning Show. Dan tetap saksikan terus Sindo Morning Show setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Camar Haenda. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.